Kalaupun misalnya orang tidak puas ya dengan rezim, dengan kebijakan, ya sebaiknya disalurkan melalui ya kanal-kanal pemilihan yang disediakan negara. Sudah lelah aspirasinya tidak terjaga, tidak tersampaikan dengan baik, tidak terlaksana, terus juga melihat perilaku wakil-wakil rakyat seperti itu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Tentu memang kita perlu menjaga kepercayaan masyarakat. Yang tidak percaya sama partai ini, ya saya yakin yang tidak percaya kalau generasi lama ya karena kecewa aja gitu. Tapi kalau yang generasi baru beda, mereka penanganannya beda. Mereka pasti berpikir, untuk apa sih saya bangun pagi terus ke TPS, saya nggak kenal sama orangnya gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Politik, hanya di bukamatanews.id bersama saya Nana Jamal dan juga bersama dengan para narasumber kita. Ada Kanda Zulham dari Golkar, kemudian juga ada Kanda Rudi Petergoni dari PDIP dan juga tentunya bersama dengan Kak Luhur selaku pengamat politik kita. Terakhir tadi kita masih berbincang bersama dengan Kanda Rudi untuk melihat walaupun sedikit show off tapi ini juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan diri sebagai partai pemenang di pemilihan yang lalu. Kali ini untuk memperlihatkan bahwa ternyata tidak perlu harus seheboh itu ya untuk menarik perhatian dari para pemilih ya Kanda ya? Kan begini, pemilih itu bermacam-macam. Ada yang kita sebut pemilih rasional. Pemilih rasional itu dia berpikir apa yang kamu buat. Ada pemilih tradisional, apapun yang dibuat, pokoknya saya inilah. Ya. Dan ada pemilih psikologi. Nah ini pemilih psikologi ini yang tugasnya partai politik ini, secara psikologi dia kemana yang bagus dari situ, kemana yang dia, pokoknya dia kalau kami jelek dia kritisi, kalau kami baik mereka juga baik gitu. Nah partai politik selalu menjaga pemilih psikologi. Kemudian terakhir pemilih pemula. Nah pemilih pemula ini yang baru ikut pemilu. Yang pertama tentu yang baru berusia 17 tahun atau memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Dan juga yang tadi Mas Luhur bilang TNI Polri sama yang memang harus tidak boleh ikut pemilu selama ini gitu, dan kan baru ikut sekarang gitu. Nah begitu juga kami di partai politik, kami selalu juga memberi ruang 80% untuk kader kita ya, sama mungkin dengan partai Golkar ya. Kita selalu mengatasnamakan diri kami adalah partai kader. Kalau namanya partai kader kan terasa lucu ketika kita membuka selebaran di jalan-jalan bahwa tolong daftarkan diri jadi caleg gitu loh. Terus selama ini apa dikerjakan gitu. Katanya partai kader, bisa dilihat lah kalau maaf ya, kami berdua boleh agak sedikit itu, kami nggak pernah begitu. Tapi kami tetap memberi ruang karena kami sadar bahwa ada pemilih pemula yang baru saja bisa terlibat di era pemilu 2024. Nah tentu pemilih pemula ini kita harus beri ruang dong. Kita harus beri ruang karena mereka kan baru ikut tahapan ini, beda dengan yang kami sudah lakukan. Jadi itulah partai politik, dia menyiapkan juga ruang untuk pemilih-pemilih yang baru pemula gitu. Tapi kalau secara keseluruhan kan tidak boleh. Terus apa yang dibuat partai dong selama ini Mbak Nana? Tadi Bang Zulham bilang sejak ketua TP langsung gas. Kami setelah kongres kami juga langsung gas. Tidak ada hari tanpa gas gitu. Tapi partai politik tidak boleh egois. Tidak boleh hanya dirinya sendiri gitu. Kita juga harus membuka ruang. Tapi ruang yang dibuka itu kalau jendela ada 10, 8 jendela kami sudah tutup. Ya itu untuk orang di dalam. Itu juga untuk memberi kepastian kepada para pengurus partai kami yang sudah lama jadi kader kami, yang sudah ikut pengkaderan, itu harus dapat kepastian. Tapi ada 2 jendela yang kami masih buka, yaitu untuk pemilih pemula yang milenial dan pemilih pemula yang profesional yang kemarin ada di TNI dan Polri, kemudian juga birokrat yang tidak boleh berpartai. Ini yang kami berikan ruang. Kan yang memilih itu ada 2 macam ya. Kalau pemilih pemula itu 2 macam. Tapi ada yang tidak boleh berpartai.
ASN kan tidak boleh berpartai ya. Jadi ini yang kami berikan jendela buat masuk gitu. Oke. Nah, kalau untuk Partai Golkar sendiri nih Kang Zulham, seberapa penting kadernya? Ataukah di Partai Golkar ini sendiri juga membuka peluang yang selebar-lebarnya kepada tokoh-tokoh yang kira-kira ini akan menarik suara masyarakat? Tentu kalau kita lihat perilaku pemilih, seperti yang dikatakan Kang Darudi tadi, sudah benar itu. Kalau di Partai Golkar sendiri, sejak Bapak Airlangga Hartarto terpilih, memang semacam ada rebranding di internal Partai Golkar. Kami secara rekrutmen kader, itu yang awalnya militeristik, mungkin karena pendirinya ini militer ya dulu ya, Partai Golkar di Orde Lama, kita berubah jadi lebih ke soft. Sehingga hadirnya Golkar Institute, yang dimana membuka pendaftaran kepada seluruh anak muda di bawah 40 tahun untuk bergabung di Partai Golkar. Dia akan mengikuti perkuliahan politik pemerintahan, mereka diajarkan bagaimana komunikasi politik dan berbagai macam dengan berbagai dosen yang ada, mulai dari Singapura, Australia, dan lebih banyak lagi. Golkar Institute ini sebenarnya sangat strategis melahirkan banyak alumni yang diharapkan nanti menjadi kader militan dari Partai Golkar. Seperti Partai PDI Perjuangan tadi, kita juga lebih mengutamakan kader sendiri. Karena ya bukan rahasia lagi. Banyak partai di luar sana yang merupakan alumni dari Partai Golkar. Itu saking banyaknya kader kami. Yang kemudian mungkin daftar tunggunya sangat panjang, sehingga mungkin, udahlah, kalau gitu saya buat partai sendiri. Dan memang ideologinya mirip-mirip dengan Partai Golkar. Dan tentu karena dia dikader di Partai Golkar, pola kaderisasi dan strategi pemenangannya mirip-mirip juga dengan Partai Golkar. Seperti itu. Betul tadi yang dikatakan Kakak Rudi, bahwa kenapa kita penting, karena kita ini partai kader, kita menyiapkan pemimpin, maka kami juga menyiapkan kader sendiri untuk menjadi pemimpin. Tidak kemudian melulu, ya udahlah kita pragmatis aja, kita rekrutmen yang sudah jadi. Kita rekrut yang sudah jadi aja supaya partai kita bisa menang. Betul enggak? Itu berarti ada yang bermasalah dalam pola kaderisasi suatu kader ini. Partai ini kan adalah dapur ide, dapur ideologi. Bagaimana ideologi ini bisa kita sampaikan ke masyarakat oleh siapa? Oleh kader-kader kita. Kader kita kalau tidak paham dengan ideologi partai, untuk apa? Seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita mengambil tokoh di luar partai, itu kan belum tentu dia paham doktrinisasi karya kekaryaan, bagaimana kemudian kultur dan budaya di dalam partai tersebut, bagaimana kemudian materi-materi kepemimpinan atau strategi-strategi yang di dalam partai tersebut. Bisa jadi kalau kita rekrut secara terbuka juga, walaupun memang ada ya, tapi harus melalui Golkar Institute tadi. Kalau kita rekrut, bisa jadi ideologi itu tidak tersampaikan. Jadi sehingga cita-cita partai, yaitu menawarkan ide, menawarkan gagasan, itu tidak bisa sampai di masyarakat. Nah, kalau Partai Golkar sendiri untuk menjaga suaranya ini lebih kemana? Dari kategorisasi yang sudah disampaikan oleh Kang Darudi tadi, apakah yang tradisional, ataukah yang psikologi, atau malah menjaga yang suara militan untuk Golkar ini sendiri? Tentu kalau suara tradisional dan militan itu sudah ada, sudah jelas, karena secara basis Golkar itu sejak Orde Lama, pasti orang tua atau kakek kita itu Golkar, seperti itu ya. Yang jadi PR buat kami adalah bagaimana merekrut pemilih baru, pemilih pemula. Nah, makanya kami melakukan gerakan-gerakan rebranding di tubuh Golkar itu tadi, sejak Bapak Airlangga Hartarto terpilih dan didukung oleh Bapak Taufan Pawe, itu bagaimana mensosialisasikan Golkar Institute tadi. Rata-rata seperti yang saya bawa sini, anggota saya semua masih muda semua di bawah 30 tahun. Ini yang kita harap, memang hasil dari kekaderan ini kita tidak dapatkan secara singkat, 2-3 tahun enggak, tapi mungkin 10 tahun ke depan mereka akan jadi kader yang militan, bisa jadi akan menjadi caleg, bisa jadi menjadi kepala daerah. Itu yang kami galakkan. Terus memang di bidang media, survei 72% masyarakat menghabiskan waktunya di internet, sehingga memang sesungguhnya di 2024 ini ada pergeseran strategi pemenangan, yaitu yang awalnya kita perkuat infanteri, angkatan darat kita ya, mulai dari kelompok kader, 10 kader di tiap TPS, apalah semua lah ya, di desa, lebih ke pasukan udara sekarang, angkatan udaranya ini. Maksudnya di media sosial? Iya, di media sosial. Orang lagi, menurut saya ya, orang tidak lagi kemudian baliho,
billboard atau media cetak, lebih ke klik link di grup-grup WA, Instagram. 72% waktu kita habiskan, sehingga rebranding partai di sosial media, di internet itu sangat diperlukan. Makanya dibutuhkan anak-anak muda yang iya, sudah memiliki keloyalan dan karyanisasi dari Kita Golkar. ini sebenarnya mencoba keluar dari stigma bahwa Golkar ini partai tua. Oke. Seperti itu. Jadi boleh tua tapi pemikiran selalu menyesuaikan dengan zaman yang ada. Oke, baik, menarik ya Kak Luhur ya. Bagaimana trik yang dilakukan oleh masing-masing partai? Ada yang memang sudah punya akar yang kuat tentunya untuk bisa menggait suara-suara masyarakat saat ini. Tapi tentunya masih menjadi tricky kalau kita berbicara masalah pemilih pemula. Menurut Kak Luhur sendiri seperti apa? Iya, saya kira memang partai sekarang ya dengan hampir semua partai lah ya mendekati, memang ada ceruk pemilih yang sangat besar di segmen pemilih pemula itu. Cuma di dalam banyak juga seperti riset itu menempatkan perilaku politik ya milenial itu juga berbeda dengan kelompok Gen Z itu beda dengan kelompok umur sebelumnya. Biasanya itu kecenderungannya politik pemula itu tidak terkoneksi sebenarnya dengan politik formal. Dia tidak senang dengan politik yang penuh dengan adu domba, kekerasan. Ya, tapi kalau bicara tentang kegiatan-kegiatan humanitarian, penggalangan dana, charity dan sebagainya, di situ ada ketertarikan di kelompok kaum muda. Makanya saya lihat banyak partai sekarang mendekati pemilih pemula dengan menggunakan insight seperti itu, perspektif seperti itu. Dan itu juga saya kira memperkaya hasanah perilaku pemilih kita di Indonesia, terutama dengan kehadiran pemilih milenial di kontestasi 2024 yang akan datang. Tapi saya mau bilang begini, kedua partai ini partai pemenang ya. PDIP saya selalu di media saya sering katakan PDIP itu pemimpin, dia tidak mau didikte pasar lah begitu. Ada partai yang sudah hura-hura, dia polanya komando, ya mekanismenya itu dan itu yang diputuskan di Rakernas bahwa yang menentukan adalah ini dan waktunya ini, itu yang diikuti semua. Dan saya kira juga itu menjadi bukti kalau PDIP harus konsisten dengan jangan sampai PDIP juga ikut dengan arus yang berkembang yang dilakukan oleh partai lain dan calon lain ya. Dan kalau itu dilakukan ya berarti perlu penguatan, perlu pendalaman ideologi dan ideologisasi di internal partai kalau itu betul-betul dilakukan. Nah, kemudian Golkar juga dengan ideologi kekaryaan, ya tentu punya persediaan dan lapisan kader yang banyak, ya. Dan itu yang membuat juga Golkar sebenarnya kalau kita bicara rekrutmen, kita bicara kaderisasi ya sudah selesai sebenarnya karena ada lapisan kader yang siap menjadi membackup setiap aktivitas politiknya. Meskipun demikian, saya kira juga Golkar dan PDIP, ya betul tadi, tetap harus membuka ruang ya bagi kelompok eksternal, tetap harus bisa membaca situasi politik dan perilaku politik yang berubah. Ya, betul. Semua orang sekarang bicara tentang dunia maya ya, mungkin di sana karena ada Luna Maya. Tetapi begini, politik darat, serangan darat, yang membedakan itu adalah ada touchment, ya, ada sentuhan kalau terutama tadi dalam konteks mendekati pemilih psikologis, mereka lebih butuh sebenarnya pendekatan yang ada sentuhan langsung yang ada di sana yang melibatkan perasaan, emosi dan sebagainya. Dan saya kira segmen ini juga tidak bisa dilupakan oleh partai politik. Banyak hal yang perilaku pemilih juga yang kalau partai juga memporsir misalnya serangan digital atau politik digital, tetapi melupakan ya aktivitas ya misalnya sentuhan yang konvensional, ya saya kira juga partai itu bisa kehilangan ceruk pemilihnya. Meskipun demikian, ini intinya keseimbangan dan PDIP dan Golkar tentu punya lapisan-lapisan, punya persediaan kader yang memadai untuk menghadapi situasi-situasi yang berbeda seperti itu. Ada satu lagi yang tentunya perlu dikhawatirkan oleh partai politik ini adalah suara-suara yang kemudian akhirnya mati atau golput. Nah, ini bagaimana kemudian para parpol ini mensiasati para orang-orang yang kemudian mungkin dulu menjadi suara militan bagi masing-masing parpol, tapi melihat bagaimana kecenderungan kondisi politik saat ini kemudian memilih untuk menyimpan suaranya atau tidak menggunakan suaranya. Tapi mungkin sebelum kita bahas, narasumber kita haus nih, kita siapkan minum dulu untuk para narasumber kita, kami persilahkan. Ini spesial dari Mbok Coffee, dipersembahkan untuk masing-masing narasumber kita, kami persilahkan. Baik,
Nah, Kalau diminum ini langsung jadi partai pemenang. kayaknya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Luhur sendiri, saya masih ke Kak Luhur. Kak Luhur, saat ini kecenderungan dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya itu seperti apa? Apakah masyarakat masih terlihat antusias untuk menghadapi pesta politik di 2024? Kalau dilihat tren angka partisipasi pemilu sebenarnya kalau di pemilu nasional itu seperti pileg itu tinggi. Yang rendah itu di tingkat kalau pilkada. Makassar saja itu hanya 60% kemarin. Kurang dari 60% malah kan. Sehingga sebenarnya begini, dalam kategori golput itu ada dua jenis ya, ada golput teknis, ada golput ideologis. Kalau yang teknis ini biasanya karena kinerja penyelenggara yang tidak optimal ya. Misalnya sosialisasinya tidak menyentuh ya, sosialisasinya tidak menggunakan media yang tidak cepat, yang tepat. Kadang-kadang kan penyelenggara itu masih menggunakan sosialisasi kayak begini, kumpul-kumpul orang. Sementara pemilih pemula kan seperti disampaikan Pak Sulam tadi, sudah menggunakan platform interaksi yang berbeda misalnya di ranah digital. Nah, ini yang saya kira juga perlu perubahan-perubahan perilaku di sektor penyelenggara kalau memang ingin memporsir peningkatan angka partisipasi pemilih supaya tidak golput. Kemudian yang kedua soal golput ideologis ya, ini terkait misalnya dengan ya sistem dan ya bagaimana kekuasaan yang sekarang ini, apalagi mungkin ada kekecewaan, tetapi sebaiknya ya politik itu kan kanalisasi konflik ya. Jadi kalaupun misalnya orang tidak puas ya dengan rezim, dengan kebijakan, ya sebaiknya disalurkan melalui ya kanal-kanal pemilihan yang disediakan negara. Ya tentu yang paling konstitusional yang melalui pemilihan umum. Di sanalah partai-partai ini yang menawarkan alternatif program sebagaimana ideologi yang mereka miliki, dan kalau itu dilakukan dan kita menganggap bahwa pemilu kita berjalan normal saya kira warga partisipasi pemilih akan dari waktu ke waktu akan terus membaik. Oke. Kalau Kanda Sulham sendiri melihat bagaimana para pemilih yang kemudian tidak menggunakan hak pilihnya? Sebenarnya untuk pemilihan golput ya, ceritanya golput, betul yang dikatakan Kak Luhur. Karena memang sekarang menurut survei ya, kalau saya lihat terakhir, memang trust masyarakat ke partai politik semakin rendah. Ya memang banyak faktor. Apakah kemudian sudah lelah, aspirasinya tidak terjaga, tidak tersampaikan dengan baik, tidak terlaksana, terus juga melihat perilaku wakil-wakil rakyat seperti itu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Tentu memang kita perlu menjaga kepercayaan masyarakat itu, menjawab tantangan itu dengan berbagai program kita. Tadi yang dikatakan seperti Kak Rudi soal pemilih psikologis itu, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat dengan berbagai program kita yang ada. Tidak hanya program-program yang konvensional saja. Mungkin memang harus banyak inovasi. Konsekuensi sebagai partai dan kita konsekuensi sebagai kader, kita harus tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa penggalangan, seperti itu sih. Oke. Terus Kanda Rudi, jadi kalau dari PDIP sendiri bagaimana cara menurut dari PDIP ini sendiri menjaga antusias masyarakat untuk tetap menghadapi pemilu untuk setiap tingkatannya itu dengan semangat dan antusias? Iya, Nana, kami di PD Perjuangan itu dikenal dengan galang dan bina. Jadi menggalang, kemudian membina. Ya, menggalang itu seperti yang Kak Luhur dan Kak Sulham sampaikan tadi, bahwa ada kelompok yang butuh sentuhan. Ya dari 10 yang kita galang, mungkin 3 yang bisa tertarik ke PD Perjuangan. Ya kita bina lah di situ. Dan menurut saya sih, mungkin mirip-mirip lah dengan Golkar, ceruk kami sudah ada. Kami pernah mencapai 33 juta pemilih. Jadi itulah yang menjadi target kami, 33 juta pemilih. Sementara pada beberapa pemilu belum sampai puncak kembali. Tahun 99 kami 33 juta lebih. Ya, kemudian dengan bonus demografi saat ini ada 60% generasi Y dan Z yang biasa dibilang milenial ya. Kalau Dek Sulham ini kan generasi Z. Kalau saya baby boomers ya. Ya kalau baby boomers agak beda lah dengan generasi Z gitu ya. Tekanan, kemudian kondisi yang ada itu beda.
Kami dulu teknologinya kan kalau punya televisi saya sudah lumayan. Sekarang kita bisa ngobrol dengan Mbak Nana dengan teknologi seperti ini kan luar biasa. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Kakak Luhur bahwa selain digital kita juga harus psikologi. Nah, pemilih pemula ini bukan cuma diajak secara digital aja, tapi harus didekati, didatangin. Nah, ini mungkin tugas penyelenggara dan partai politik dan kita semua bagaimana meyakinkan pemilih pemula bahwa untuk menyampaikan sesuatu itu yang paling tepat itu di pemilu. Paling tepat di pemilu. Dan memang ini tanggung jawab dan tugas dari partai politik yang paling besar bagaimana meyakinkan pemilih bahwa kamilah yang terbaik, kami yang bisa menjadi harapan dari rakyat gitu. Dari 10 yang diharapkan, ya mungkin tidak semua bisa kita laksanakan ya. Namanya cita-cita ya, seperti bangsa kita ya, menuju adil dan makmur. Kata menuju itu kan kita terus, yang penting ada progres seperti yang tadi disampaikan Dek Sulam dengan Kakak Luhur bahwa yang tidak percaya sama partai ini, ya saya yakin yang tidak percaya kalau generasi lama ya karena kecewa aja gitu. Tapi kalau yang generasi baru beda, mereka penanganannya beda. Mereka pasti berpikir, untuk apa sih saya bangun pagi terus ke TPS, saya nggak kenal sama orangnya gitu ya, tahu-tahu saya disuruh milih gitu kan, ya seperti itu gitu. Apalagi bagi mereka, maaf ya, politik transaksional mereka nggak suka. Mereka pikir ngapain gini, harga diri saya nggak segitu. Tapi sebenarnya ini peluang bagi partai politik gitu. Tapi terkadang karena peluang bagi partai politik, penyelenggara juga caranya konvensional banget gitu. Nah, ini yang bilang Kakak Luhur tadi, harus dirubah itu penyelenggara ya, untuk mendekati pemilih pemula, bukan sekedar kumpul-kumpul begini, tapi didekati gitu. Dan memang pasarnya besar Mbak Nana, pasarnya besar sekali. Kami aja partai politik pusing 7 keliling ya, bagaimana meyakinkan para pemilih pemula. Karena mereka itu out of the box, cara berpikirnya gitu, tidak mau lagi melihat sekedar baju gitu ya. Mereka merasa, bagi-bagi baju kos, mengumpulkan masa di lapangan dengan dangdutan. Mungkin kalau bagi-bagi yang lain mungkin mereka senang gitu ya. Tapi kalau bagi-bagi baju kos gitu kan sudah, kumpul-kumpul di situ beda mungkin ya. Nah, jadi memang kreativitas. Tapi minta maaf Mbak Nana, saya nggak boleh cerita semua karena nanti partai lain ikutin gitu. Jadi, ya ini dapur ini. Tapi nanti salah satu strateginya bukan hanya bermaksud untuk sosialisasi, tapi tentunya dengan angka 3 ini nanti PDIP kalau untuk 2024 akan seperti apa? Tetap metal? Ya dong. Kami kan biasa begini Mbak Nana, ini 3 oke. Ini merah total gitu, menang total. Menang total ya. Ya gitu. Dan saya pikir Mbak Nana, yang paling penting bagi partai politik itu bukan soal begini-begininya Mbak Nana, tapi soal kerjanya. Ya, soal kerjanya, perilaku dari kadernya. Makanya kami yang pertama itu mantap ideologi dulu Mbak Nana. Ideologi yang dikuatkan dulu, sehingga kader-kader itu semua tahu bahwa seperti inilah kalau masuk PD Perjuangan. Sudah itu baru mantap organisasi. Kalau biar ideologi bagus Mbak Nana, kalau organisasinya tidak siap, sudah itu organisasi baru kita siapkan kader-kader kita. Sesudah kader-kader kita siapkan sumber dayanya. Ya ngapain kalau udah ada sumber dayanya ya. Dan terakhir pasti programnya. Ya jadi masyarakat menunggu. Apalagi yang baru ini. Apa yang baru mau dibuat gitu. Dan maaf, menanam itu bukan menjelang karena ini bukan sawah tak ada hujan gitu. Nanti hujan baru menanam ya. Iya, kita ini udah sistem mekanik, sudah sistem organik, semualah yang nik gitu ya. Ya nggak boleh lagi Mbak, termasuk nik yang paling penting. Nomor induk kependudukan. Nah, itu terakhir sering itu, dipermasalahkan. Ya, kadang-kadang kita yang kita galang yang tidak ada niknya Mbak Nana. Kalau PDIP seperti ini, kalau Golkar nanti bagaimana? Sama. 4, tetap gini aja ya. Oke, kalau 4. Nah, kalau Hur gimana? Nanti dibilik. Kalau Hur nanti dibilik ya. Oke, gini-gini aja dulu ya. Tapi Mbak Nana perlu tahu di TPS mana Kak Luhur ini berada. Karena jangan sampai Kak Luhur ini salah satu golput. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah hadir tentunya di Buka Mata News spesial di Mata Politik yang merupakan program baru dari Buka Mata News untuk Anda tentunya yang ingin terus menggali informasi-informasi politik khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Terima kasih hadirin sekalian dan juga para pemirsa sudah menyaksikan Buka Mata News di Mata Politik. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Sampai jumpa.